Dalam sebuah hadis menceritakan, pada zaman dahulu, ada seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia berhenti di lapangan yang luas itu. Pada waktu itu orang-orang sedang melakukan ibadah haji. Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji yang penting. Bahkan wukuf di Arafah itu disebut sebagai haji yang sebenarnya, karena apabila seorang itu berwukuf di padang Arafah, dianggap hajinya telah sempurna walaupun yang lainnya tidak sempat dilakukan. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafat, yang artinya, haji itu wukuf di Arafah. Rupanya, lelaki itu tadi masih belum mengenali Islam dengan lebih mendalam. Masih dalam istilah mu'allaf. Semasa dia berada di situ, dia mengambil 7 biji batu lalu berkata pada batu itu, "Hai batu-batu, saksikanlah olehmu bahwa aku bersumpah, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah." Setelah dia berkata begitu, dia pun tertidur di situ. Dia meletakkan ketujuh batu itu di bawah kepalanya. Tidak lama kemudian, dia bermimpi seolah-olah telah datang kiamat. Dalam mimpi itu juga, dia telah diperiksa segala dosa-dosa dan pahalanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah selesai pemeriksaan itu, ternyata dia harus masuk ke dalam neraka. Maka dia pun pergi ke neraka dan hendak memasuki salah satu pintunya. Tiba-tiba, batu kecil yang dikumpulnya tadi datang dekat pintu neraka tersebut. Tetapi mereka tidak sanggup mendekat, rupanya malaikat azab telah berada di situ. Semua malaikat itu menolak batu itu masuk ke pintu neraka tersebut. Kemudian dia pun pergi ke pintu lain. Para malaikat itu tetap berusaha akan memasukkannya ke dalam neraka, tetapi tetap tidak bisa karena batu itu mengikuti kemanapun dia pergi. Hingga sampailah di pintu neraka yang ketujuh, neraka itu tidak mau menerimanya karena ada batu yang mengikutinya. Ketujuh batu itu seolah-olah membentengi lelaki itu untuk dimasukkan dalam neraka. Kemudian, mereka dibawa naik ke arasy di langit yang ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, aku telah menyaksikan batu-batu yang engkau kumpulkan di padang Arafah. Aku tidak akan menyia-nyiakan hakmu. Bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku telah menyaksikan syahadat yang engkau ucapkan itu. Sekarang masuklah engkau ke dalam syurga." Setelah dia menghampiri pintu syurga itu, tiba-tiba pintu syurga itu pun terbuka lebar dengan sendirinya. Rupanya, kunci syurga itu adalah kalimat syahadat yang telah diucapkannya dahulu.